Salam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel atau nats pembacaan yang sering juga dikotbahkan di pertanyaan-pertanyaan untuk tanggal 22 September tahun 2024 yang kita sebut juga Minggu ke-17 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin mempererat persahabatan kita dan kita saling menopang di dalam iman dan saling berpartisipasi untuk memberitakan Injil. Tolong sebarkan video ini agar semakin banyak orang sahabat kita dan mendapat berkat dari Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20. Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Marilah kita baca apa yang dikatakan Yeremia di sana. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan, melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, suatu firman yang sangat luar biasa disampaikan kepada kita. Dan firman itu bukan hanya relevan sewaktu Yeremia mengucapkannya secara langsung di hadapan teman-teman sekampungnya, tetapi juga relevan sampai sekarang. Kita tahu Yeremia itu nabi yang sangat menderita juga, tetapi penderitaannya menjadi prototipe penderitaan Yesus Kristus dan bahkan lebih berat lagi. Kita tahu Yeremia adalah seorang muda yang dipanggil menjadi nabi sewaktu dia berumur 20 tahun lebih atau 25 tahun lah. Tahun 725 ya. Sewaktu Josia masih memerintah, dia masih menikmati apa buahnya, bagaimana suasananya umat Israel sewaktu menjalani reformasi yang diadakan oleh
Josia pada tahun 622, bangsa Yehuda itu dibersihkan dari penyembahan berhala, dan dia sangat menyenanginya. Dia tahu bagaimana beragama Israel berkepercayaan kepada Jehovah Elohim yang benar, dan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam peribadahan di Bait Suci Yerusalem. Tetapi setelah Josia kan mangkat dan digantikan oleh anaknya Joahas tahun 609, ya. Josia lahir tahun 641 dan Yeremia dipanggil kira-kira tahun 625 lah itu. Kita lihatlah betapa indahnya seorang pemuda dipanggil menjadi nabi dalam suasana yang masih baik kehidupan beragama. Tetapi setelah Josia wafat tahun 609, diganti oleh anaknya Joahas, dan hanya 1 tahun, tidak sampai 1 tahun memerintah, lalu digantikan oleh Joyakim, ya, atau juga itu anak Josia, dan mulai di sana ada penyimpangan keagamaan umat Israel, umat Yehuda dan kaum Israel yang bergabung dengan Yehuda setelah mereka tahun 722 dibuang oleh Sanherib ke Babel, ke Hala. Lalu dia dipanggil untuk memperingatkan bangsa itu sebenarnya agar tetap bertahan setia dalam keyakinan, keimanan kepada Jehovah Elohim, dan mematuhi segala perintah-perintahnya. Tetapi itu tidak bisa didengarkan mereka. Joyakim yang juga melihat ada gejolak politik di sekitar orang-orang Israel mulai menyimpang dan memilih kesesatan seperti dilakukan oleh Ahaz kakeknya. Dan menganjurkan bangsa Israel, bangsa Yehuda untuk menyembah Baal dan semakin sesat. Bahkan Ratu Surga juga disembah oleh mereka. Ibn Hinnom lakukan praktek mempersembahkan anak mereka di sana, sehingga Yeremia terus terang tampil ke depan sesuai dengan perintah Tuhan, peringatkan mereka, katanya. Dan walaupun mereka memusuhi engkau, jangan takut. Jadi kalau kita baca Yeremia 1, berita tentang pemanggilan Yeremia itu sungguh luar biasa, ya. Tugasnya adalah katakan saja apa yang saya perintahkan untuk kau sampaikan kepada bangsa itu. Banyak musuh-musuhnya, tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Aku menyertai engkau. Lalu Tuhan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Dia menjadi nabi untuk bangsa Yehuda, bangsa Israel, dan juga untuk bangsa-bangsa. Nabi untuk kerajaan-kerajaan. Tugasnya mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Tapi bukan hanya itu, juga membangun dan menanam. Ya.
Itu tugas Yeremia yang luar biasa. Dan setelah menerima penugasan itu dari pasal 1 sampai pasal 10 bahkan 11 ayat 17, Yeremia menyampaikan ancaman-ancaman, teguran-teguran pedas yang sangat keras kepada bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem. Yeremia dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan dibinasakan kalau tidak bertobat. Suatu bangsa yang besar dari utara akan datang untuk membinasakan mereka. Ini benar-benar nubuatan yang merupakan pergumulan iman Yeremia dan menganalisa keadaan hubungan internasional kerajaan Yehuda dengan sekitarnya. Waktu itu kerajaan Babel sudah bangkit dan sudah mulai membinasakan negara-negara tetangga Yehuda. Bahkan Niniwe juga sudah mulai diselesaikan, dihabisi, dan lain-lain. Melihat situasi itulah, Yeremia sebenarnya sangat prihatin melihat keadaan Yehuda yang semakin sesat, semakin tidak mau menyembah Yahweh secara sungguh-sungguh, walaupun masih ada ibadah di Bait Suci di Yerusalem, tempat nama Tuhan itu berada. Namun praktek sinkritisme dalam keimanan mereka sudah semakin merajalela, terutama penyembahan mereka terhadap dewa-dewa asing, terutama dewa Baal. Mereka lakukan lebih sungguh-sungguh daripada menyembah Yahweh Elohim. Mereka dengan mudah saja melupakan reformasi yang dilakukan oleh Josia, yang sebenarnya karena reformasi itu Tuhan memperpanjang masa depan bangsa Israel. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karena kerasnya bahasa atau teguran Yeremia kepada bangsa Yehuda itu, kawan sekampungnya pun menjadi benci sama dia. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Alkitab bahwa seorang nabi tidak dicintai di kampung halamannya. Demikianlah pengalaman Yeremia ini. Dan itu menjadi prototipe daripada pengalaman Yesus Kristus sewaktu orang-orang Nazaret menolak Yesus dan mau menjatuhkannya ke jurang. Yeremia mula-mula tidak tahu bahwa dia dikhianati oleh kawan sekampungnya. Dia yakin betul bahwa teman sepermainannya, teman sekampungnya di Anatot, kota imam itu mengasihi dia. Karena teman sekampungnya itu mengetahui bahwa Yeremia bin Hilkiah itu adalah keturunan imam, orang yang dipandang benar di hadapan Tuhan. Tapi kali ini mereka bersekongkol, bersepakat untuk melenyapkan Yeremia. Untunglah Tuhan memberitahu kepada Yeremia ada persepakatan untuk membunuhnya. Tuhan menunjukkan, dan baru pertama kali dan sejak pemanggilannya, kesempatan ini diberitahu Yeremia, Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada Yeremia. Karena Tuhan memberitahu kepada Yeremia bahwa sudah ada persepakatan teman sekampungnya untuk membunuhnya. Tapi jawaban Yeremia untuk itu, ya Tuhan aja lah. Ya. Tuhan semesta alam yang dia ikuti itu menghakimi dan mengadili.
Dan kepadanya lah Yeremia mengadukan perkaranya. Karena dia sadar betul bahwa pembalasan adalah di tangan Tuhan. Sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus juga. Pembalasan itu di tangan Tuhan. Dan itu lebih kejam daripada pembalasan yang dilakukan oleh manusia kan. Jadi memang Yeremia yang ketahuan mau dibunuh, mau balas dendam juga, tetapi dia bukan melakukan perang fisik terhadap orang-orang yang membencinya, tetapi menyampaikannya kepada Tuhan. Itulah saluran balas dendam Nabi Tuhan, hamba Tuhan, kepada orang-orang yang membencinya, kepada orang-orang yang berkomplotan untuk membunuhnya. Dan itu adalah jalan terbaik yang dilakukan oleh Tuhan sepanjang sejarah agama Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus itu sampai sekarang. Kita menyerahkan sepenuhnya pembalasan kepada orang-orang yang menjahati umat Tuhan, umat Kristen. Dan itulah jalur yang paling benar. Dan Tuhan konsisten juga atas janjinya bahwa Dia yang membalaskan ya amarahnya, membalaskan perlakuan jahat yang dilakukan oleh dunia sekitar kepada para pengikut Jehovah Elohim, Yesus Mesias, Ruach HaKudus itu. Sejarah umat Tuhan dari sejak kaum Yahudi sampai kepada permulaan kekristenan sampai sekarang itu masih berlaku ya. Sampai Tuhan membuka jalan untuk pekabaran Injil juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari firman ini kita belajar bahwa seorang hamba Tuhan atau pengikut Tuhan Yesus Kristus tetap berada dalam pengamatan Tuhan, entah mau diapakan oleh dunia ini dia, ya, lalu memberitahukan apa yang akan terjadi itu kepada hambanya tersebut, kepada umatnya secara kolektif juga. Ya, kepada Tuhan Yesus pun diberitahukan ya apa yang harus dipikulnya. Ya. Tuhan Yesus mau mengatakan, lewatkanlah cawan ini daripada aku, katanya. Tetapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi, katanya. Ternyata amarah umat Israel dibalaskan oleh Tuhan kepada bangsa Israel juga, kepada bangsa Yehuda. Dan itulah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Kristen dari bangsa-bangsa sekitarnya yang membenci umat Kristen. Waktu itu Yeremia tinggal sendirilah, tapi dia tidak gentar. Ya, benar-benar dia menderita. Raja Joyakim memburu dia. Raja Jekonia atau Joyakin, setelah 6 bulan memerintah, dia ditangkap Nebukadnezar, ya, dan ditawan ke Babel. Dan untuklah rombongan ini mau ditawan ke Babel, tidak melawan, sehingga ada sisa Israel yang tinggal, kan kayak gitu. Pengganti Joyakin adalah Zedekia bin Josia, melawan kepada pemerintah Babel, akhirnya dihabiskan semua. Dan untuk kedua kali setelah 587 datang tentara Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem tahun 597. Tentara Nebukadnezar itu datang lagi menghabiskan kerajaan Yehuda, menghabiskan Bait Allah dan meratakan kota Yerusalem. Karena semuanya itu adalah karena dosa Ahaz yang sesat dan dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Hanya Josia, Raja Josia aja yang bertobat kembali kepada Tuhan dan mengadakan reformasi. Kalau Joahaz, Joyakim, Joyakin, dan juga Sedekia,
semakin sesat, dan itulah hukuman Tuhan yang sangat luar biasa. Untunglah Tuhan juga mengembalikan hatinya dan mengatakan bahwa dia nanti akan mengasihi orang Yehuda itu setelah mereka berbalik kepada Tuhan. Syaratnya semua mereka berbalik kepada Tuhan. Kalau masih melawan Tuhan, tidak ada ampunan, hukum habis. Dan memang kita ini, umat Tuhan ini sering menjadi domba yang tidak melawan, dibawa disembelih. Seperti Yesus Kristus ada domba Allah yang menanggung dosa dunia ini, sama seperti domba jinak yang tidak melawan untuk dibawa disembelih. Dan Yesus juga tidak melawan sama sekali. Waktu murid-muridnya menghunus pedang, Yesus melarangnya. Simpan pedangmu, katanya, sarungkan itu. Lebih kuat Bapakku dan tentaranya apabila dia suka untuk menghabisi mereka. Tapi mari kita jalani kehendak Tuhan. Orang yang tahu kehendak Tuhan lah yang memang bisa bertahan sabar. Melihat penganiayaan, niat-niat jahat yang ditimpakan oleh dunia ini kepada umat Tuhan. Makanya tugas utama umat Tuhan adalah untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang disusulkan tema perenungan kita, mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan, ada komunikasi yang indah, Tuhan memberitahu, entah melalui mimpi, entah melalui hati nurani, entah melalui hasil pembacaan atas situasi internasional, situasi nasional, dan situasi sekampung. Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan. Dan dengan demikian umat Tuhan dapat menentukan sikap terbaik, ya. Pada zaman sekarang, orang selalu lari kepada pengadilan atau penguasa dunia ini. Tetapi Paulus menasihatkan kita, janganlah berperkara terhadap dengan mengandalkan penguasa dunia ini, katanya. Jangan. Lebih baik kita andalkan Tuhan dalam menyelesaikan perkara kita. Karena kalau kita martir, itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk menegakkan kerajaan Allah, maka harus kita lanjutkan penegakan kerajaan Allah, keadilan, dan penentuan mana yang benar dan kebenaran Tuhan kita jalankan. Itu adalah tugas kita. Memang kadang-kadang kita merasa menggelitik. Kalau kita bayangkan ada harimau di depan kita yang mau menyergap kita, atau juga kita berpasrah kepada Tuhan dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tak usah berbuat apa-apa. Sebenarnya situasi akan menuntun kita setiap senantiasa untuk melakukan apa sebenarnya yang terbaik pada situasi genting apabila dunia telah menjahati kita. Yeremia tidak jadi dibunuh oleh teman sekampungnya karena ketahuan niat jahat mereka, dan Yeremia dapat menghindar dari situ. Ya, tidak pasrah. Tidak seperti Tuhan Yesus pasrah. Ya, sekarang sudah datang menangkap, dan anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang ahli Taurat, Farisi, dan imam-imam kepala, katanya. Dan akan dibunuh, bahkan disalibkan. Tetapi itu dipilih oleh Tuhan untuk cara menyelamatkan dunia. Kalau kita menghadapi niat-niat jahat dunia seperti ini, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kalau darah kita tertumpah, ya, kita sebagai hamba Tuhan, darah kita itu menjadi benih
penyebaran Injil dan kerajaan Tuhan di negeri kita itu harus kita yakini, dan sudah banyak buktinya di negeri-negeri tempat Kristen berada, karena para hamba Tuhan tercurah darahnya sehingga Injil terbuka untuk rakyat bangsa kafir atau bangsa yang belum mengenal kerajaan Tuhan di situ, seperti di Madagaskar, di mana-mana, di Papua misalnya lagi, ya. Semuanya itu ada rencana Tuhan di balik penderitaan yang harus dialami oleh hamba Tuhan yang setia kepadanya dan mengerjakan tugas itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berpegang ke sana, ya. Sehingga dengan demikian kita punya harapan bahwa pengorbanan kita akan memperbaharui dunia ini, dan memang jahat-jahatnya manusia seperti direncanakan orang kepada Yeremia ini. Mari kita tebang pohon ini dan buah-buahnya, ya. Banyak usaha orang sekarang mau memberangus karya-karya Tuhan Yesus Kristus, buah-buah Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak bisa berhasil, kan? Ya, jadi kepada Yeremia ada niat mereka untuk menghabisi Yeremia, pohon itu dan karya-karyanya. Karena kita tahu Yeremia memanggil Baruk sebagai sekretarisnya untuk mencatat semua nubuatannya dan apa yang pekerjaan-pekerjaannya itu. Jadi orang mau memusnahkan itu padahal tidak bisa, ya. Justru sewaktu Nebukadnezar datang, tentara Nebukadnezar datang menyerbu Yerusalem, Nebukadnezar melarang untuk menangkap Yeremia, ya. Lalu pada pembuangan terakhir tahun 597, Yeremia dilarikan ke Mesir dan hidup di Lepantin di Mesir membina jemaat Tuhan. Baru di sana dia meninggal. Yeremia tetap diselamatkan oleh Tuhan walaupun dia sampai 50 tahun melayani dan dibenci oleh raja-raja Israel dan rakyat Israel, karena selalu menubuatkan kebinasaan daripada umat Yehuda dan kerajaan Yehuda itu. Ngeri juga itu memang. Tapi kengerian yang kita alami di dunia ini akan diganti oleh Tuhan dengan kebahagiaan. Cobalah bayangkan, ya, atas penyertaan Tuhanlah makanya ada dokumen daripada karya riwayat pekerjaan dan nubuatan-nubuatan Yeremia yang sampai kepada kita dan menjadi kitab suci kita sekarang. Dan itulah yang paling mulia, bahwa Tuhan terus diberitakan menyertai umatnya. Tuhan menyertai kita dalam pergumulan hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan jangan gentar, jangan takut. Kita semua dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya untuk memberitakan Injil, memberitakan tegaknya kerajaan Allah, keadilan dan kebenarannya. Dan kita harus terus menempuhnya sesuai dengan versi kehidupan kita masing-masing. Dan yakinlah, kecil atau besar sebagai apa yang kita perbuat untuk kerajaan Tuhan, itu tetap diperhitungkan Tuhan sebagai karya yang besar di hadapannya. Nama Tuhanlah dipermuliakan, dan dalam kemuliaan Tuhanlah kita menerima kemuliaan juga di dunia ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan renungan singkat bagi kami, dan agar kami senantiasa menghadap kepadamu dan menyerahkan perkara-perkara kehidupan kami kepadamu. Kalau ada niat-niat jahat dari dunia ini dalam kami melakukan tugas perintah